Dan tiba-tiba, suara seperti orang dari semak-semak di depan gua. Tiba-tiba aja, gua jadi merinding. Terus gue sorot senter itu ke arah semak-semak. Dan terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Galang di segmen Bedah Misteri. Pada kesempatan hari ini gua ingin berbagi cerita tentang tersesat di Gunung Ciremai pada tahun 2008. Oke, jadi sebelum mulai ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel kami. Oke, tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Hari itu gue dan sepupu gue Alvin berencana mendaki Gunung Ciremai buat pertama kalinya. Setelah sebelumnya kita mendaki Gunung Salak dan Gunung Sumbing. Kebetulan kita punya teman dari Kuningan, sebut aja namanya Irma. Setelah pergi ke warnet buat mencari info mengenai Gunung Ciremai, berangkatlah kita dari Jakarta menuju Kuningan yang sebelumnya udah ngontek Irma dan dia setuju buat nemenin kita ndaki. Singkat cerita, sampailah kita di terminal Kuningan sekitar jam 5 sore dan Irma udah menunggu kedatangan kita bersama temannya namanya Hendra. Lalu langsung menuju rumah Irma dan ternyata tepat ada di kaki Gunung Ciremai. Irma dan Hendra sama sekali belum pernah mendaki Gunung Ciremai, mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kita. Setelah puas ngobrol panjang lebar, kita mutusin buat mulai pendakian tanpa pamit ke ibunya Irma. Karena ibunya Irma pergi ke masjid dan katanya Irma udah biasa pergi tanpa pamitan. Kita menuju pos perizinan terdekat, tapi Hendra nyaranin kita gak perlu ke pos perizinan. Alasannya dia orang kampung sini. Gua dan Alvin akhirnya menurut aja. Gua ngeluarin kompas sebagai patokan arah yang nunjukin puncak ada di arah timur. Perjalanan dimulai. Hendra memimpin perjalanan melalui ladang-ladang warga dan nembus hutan pinus yang dipenuhi semak belukar yang ditebas Hendra menggunakan parang yang dibawanya. Dan ternyata langsung tembus ke jalur utama via Palutungan, tepatnya sebelum pos 3 Pangguyungan Badak. Dan terus mendaki hingga pos 4. Setelah menemukan lahan datar, kita mutusin buat tenda di sekitar pos 4. Setelah ngopi dan makan cemilan, kita mutusin tidur, tapi karena tenda yang kita buat cuma cukup buat 2 orang, akhirnya gua dan Hendra mutusin tidur di depan tenda. Sialnya malam itu mata gua belum bisa merem. Gua lihat jam di tangan gua udah nunjukin jam 12:30 menit. Gua mutusin buat duduk dan nyalain sebatang rokok. Gua lihat Hendra yang udah tidur pulas. Dan tiba-tiba, suara seperti orang dari semak-semak di depan gua. Tiba-tiba aja, gua jadi merinding. Terus gue sorot senter itu ke arah semak-semak. Dan terlihat sosok seperti nenek-nenek bungkuk menggenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arah gua. Langsung kubuang rokok yang ada di tangan gua dan masuk ke dalam tenda bangunin Alvin buat tukaran posisi. Tapi gue gak bilang kalau gue baru aja lihat nenek-nenek. Pagi pun tiba. Setelah sarapan kita ngelanjutin perjalanan menuju puncak. Tapi gak satupun pendaki yang kita temui di sepanjang perjalanan hingga nyampe ke puncak. Mungkin karena waktu itu hari kerja, akhirnya sekitar 6 jam perjalanan kita tiba di puncak dan gak ada orang sama sekali. Sekitar setengah jam di puncak, barulah ada satu rombongan dari Bandung yang jumlahnya 6 orang.
yang gabung bersama kita dan saling berkenalan. Di tengah obrolan, gue nanyain keberadaan bunga Edelweiss di gunung ini. Dan setelah dijelasin, kita langsung pergi menuju ladang Edelweiss sekalian turun. Sampailah kita di ladang Edelweiss. Irma dan Hendra ternyata baru pertama kali lihat bunga itu. Gua dan Hendra pun dengan sotoy jelasin tentang bunga Edelweiss dan segala mitosnya. Puas berada di ladang Edelweiss, kita kembali melanjutin perjalanan buat turun. Waktu itu sekitar pukul 3 sore. Lalu tibalah kita di persimpangan Linggarjati dan Palutungan. Hingga hari mulai gelap, kita belum juga menemui jalur yang sama yang kita lewati waktu naik. Tapi kita masih belum berpikiran macem-macem. Karena kita pikir memang jalur utama via Palutungan masih jauh. Akhirnya sekitar jam 7 malam, kita mutusin buka tenda, terus lanjutin perjalanan besok harinya. Pagi tiba sekitar jam 6 pagi, kita mulai ngelanjutin perjalanan turun hampir 3 jam. Kita berjalan tapi belum juga nemuin jalur yang kita lalui waktu naik. Anehnya lagi, ada seekor kadal yang terus ngikutin kita entah dari kapan. Gue mulai cemas saat itu dan yakin bahwa kita tersesat karena jalur yang kita lewati terputus. Hanya ada semak bekar setinggi 1 meteran di depan kita. Kita pun berhenti dan berunding apakah akan dilanjutin terus turun atau balik lagi ke puncak. Akhirnya diputusin kita semua balik lagi ke puncak. Kadal itu terus ngikuti kita. Karena penasaran, Hendra nyoba deketin kadal itu dan menghentakkan kakinya tepat di depannya. Tapi kadal itu tetap gak pergi, seolah nantang Hendra. Alvin pun menyarankan kita buat jalan tanpa ngiroin kadal itu. Hingga sore hari, kita belum juga keluar dari hutan yang didominasi pohon besar. Gue coba ngiket tali rapia biru ke sebuah pohon yang selalu gue bawa setiap pergi mendaki buat tanda. Dan anehnya, kita mulai kembali melewati tanda yang gue pasang tersebut. Ditambah kadal yang masih terus saja ngikutin kita. Hari pun udah gelap. Kita kembali buka tenda dan bikin makanan malam. Buat persediaan bekal, kita masih lumayan banyak, terutama biskuit. Air yang kita bawa pun masih lumayan banyak. 1 drijen air 5 liter juga masih utuh. Puas makan-makan, kita mau mutusin buat tidur. Suasana kali ini begitu hening, gak ada suara binatang hutan sama sekali, seperti biasanya. Gue pun mulai terlelap di luar tenda, hingga tiba-tiba Hendra bangunin gue karena ngeliat cahaya seperti cahaya senter. Tanpa bangunin Alvin dan Irma, kita langsung lari ke arah cahaya yang jaraknya kira-kira 200 meter. Sambil berteriak sekeras mungkin. Sepertinya mereka nggak dengar teriakan kita dan terus saja berjalan. Tapi kita terus lari ke arah sumber cahaya. Sempat kepikiran dalam hati buat keluar dari hutan ini. Bukannya pertolongan yang kita dapat, Hendra justru terperosok jatuh ke dalam lubang yang dalamnya itu kurang lebih 4 meter. Lebih mengejutkan lagi, ternyata sekitar 10 meter dari lubang tersebut adalah jurang yang entah beberapa puluh meter dalamnya. Dengan kata lain, cahaya yang mirip sorotan senter itu bukan berasal dari manusia, karena melayang melewati jurang. Jika aja Hendra gak terpelosok ke dalam lubang, mungkin kita berdua udah masuk ke dalam jurang. Gue segera kembali menuju lubang itu di mana Hendra itu terperosok. Lalu gue sorot Hendra dengan senter yang ada di tangan gue. Untungnya dia gak ngalami cedera serius. Gue suruh dia nunggu sebentar. Lalu gue balik lagi ke tenda buat ngebangunin Alvin dan ngambil tali webbing.
Akhirnya Hendra bisa kita angkat naik, tapi sayangnya pinggul Hendra robek sekitar 5 cm. Gua dan Alvin segera merangkul Hendra menuju tenda dan segera ngeluarin kotak P3K buat ngobati luka pinggul Hendra. Belum kelar ngobati luka Hendra, tiba-tiba aja Irma terbangun dan teriak-teriak histeris dengan mata yang melotot. Tapi suaranya terdengar suara nenek-nenek dengan bahasa-bahasa Kuningan yang menurut Hendra bilang, "Mau apa kalian datang ke sini?" Gue bertiga meminta maaf dan meminta agar nenek itu keluar dari tubuh Irma. Tapi Irma tetap aja teriak sambil sekali ketawa cekikikan. Akhirnya kita baca doa yang kita bisa, tapi nggak nunjukin perubahan apa-apa. Karena kesel, gue nyuruh Alvin dan Hendra buat megangin Irma dengan kuat. Dan gue ngedudukin kedua kaki Irma dan gigit jempol kaki Irma. Teriakan Irma perlahan mulai melemah hingga akhirnya benar-benar Irma itu sadar. Gua pun langsung memberinya minum, terus Irma cerita bahwa ia mimpi dibawa nenek-nenek ke suatu tempat di dalam gua. Kita mulai panik dan berpikir kita nggak akan bisa keluar dari hutan yang aneh itu. Pukul 2 pagi, gua mutusin buat sholat tahajud. Mereka bertiga pun ikut laksanain sholat tahajud dengan wudhu air yang ada di dalam dirijen yang kita bawa. Kita berdoa agar bisa keluar dari hutan ini. Dan jikapun kami harus mati, kita pasrah. Dan tanpa sadar, kita berempat netesin air mata. Setelah sholat dan bersolawat, kita kembali mutusin buat tidur dan lanjutin perjalanan. Saat hari itu udah terang. Sekitar pukul 8 pagi, kita bertiga bangun kecuali Hendra yang masih tidur. Saat Alvin nyentuh badan kepala Hendra, ternyata badannya terasa panas. Mungkin karena luka yang ada di pinggulnya. Setelah sarapan, kita mulai kembali perjalanan ke atas dengan sangat lambat. Karena kondisi Hendra cukup mengkhawatirkan saat itu. 1 jam berjalan, kita tiba di tanah datar yang cukup luas dan kita pun akhirnya beristirahat. Alin berjalan sendiri buat mencari arah. Setelah setengah jam, dia kembali dan berkata bahwa ia melihat perkampungan di arah utara. Kita pun kembali ngelanjutin perjalanan turun ke arah utara. Stok air kita hanya tersisa 2 botol ukuran 600 ml. Sebelum gelap, kita harus udah sampai di perkampungan yang Alin lihat. 4 jam udah kami berjalan, tapi perkampungan yang Alvin lihat di atas belum juga ketemu. Sialnya, tanda tali rapia yang gua pasang jauh di bawah. Kembali kita lewati, padahal kita telah berjalan sangat jauh ke arah puncak. Dan jalan berlawan dari arah yang kita pasang tanda. Gua udah berpikir akan mati di gunung. Tapi keluarga dan teman-teman di Jakarta membuat gua tetap optimis kalau gua bisa keluar dari hutan ini. Hari pun kembali gelap. Kita masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa. Kita kembali membuka tenda dan ngisi perut, kemudian tidur. Kali ini gua dan Alvin yang tidur di luar tenda. Tapi sepertinya Alvin gak bisa tidur, entah apa yang dia pikirin. Dia cuma memejamkan mata sambil baca-baca doa seperti orang yang ketakutan, tapi gak mau bilang apa yang sebenarnya terjadi. Gua pun terus mengamati Alvin sambil sekali lihat sekitar. Lalu Alvin bangun dan nyuruh kita buat lanjutin perjalanan. Saat itu kira-kira jam 9 malam. Gua nganjurin Alvin buat lanjutin perjalanan saat terang. Tapi Alvin tetap gak mau buat lanjutin perjalanan. Akhirnya kita semua menuruti kemauan Alvin karena kita takut Alvin lihat sesuatu yang bisa membahayakan kita. Dengan perasaan yang bingung, kita ngikuti Alvin ke arah atas hingga kembali bertemu dengan tanah yang datar
yang kita temui tadi siang. Anehnya, siang tadi kita berjalan sekitar 7 jam dari tanah datar hingga sampai ke tempat kita buka tenda. Kali ini cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Kita sampai ke tempat itu. Kita terus berjalan ke arah tanah datar, lalu kembali turun ke arah hutan. Tapi kali ini Alvin ngambil ke arah timur menembus kegelapan. Entah apa aja yang telah kita lewati karena sumber cahaya hanya dari senter yang berada di tangan Alvin. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, kita telah keluar dari hutan dan terlihat jelas lampu-lampu dari rumah warga dari kejauhan. Hingga menemui ladang-ladang warga, Irma pun mengenali daerah tersebut yang gak jauh dari desanya. Akhirnya Irma mengambil alih di posisi depan menggantiin Alvin. Akhirnya kita sampai di rumah Irma sekitar jam 1:30 pagi. Kita langsung lakuin sujud syukur di depan rumah Irma dan gue bertanya kepada Alvin, dari mana dia langsung tahu jalan pulang? Alvin cerita pada saat kita mutusin buat tidur. Seorang kakek-kakek datang menghampiri dan bilang, jika kita ingin keluar dari hutan itu, kita harus segera mengikutinya. Dan kita pun bercerita apa yang kita alami selama di Gunung Ciremai. Ternyata sejak awal pendakian, saat memasuki kawasan hutan pinus, Alvin memang udah merasa diikutin oleh nenek-nenek. Berbeda dengan Irma yang merasa sering melihat sosok hitam berbadan besar dengan mata merah saat tersesat di dalam hutan. Hanya Hendra yang ngaku gak lihat apa-apa, tapi kita gak percaya karena ia seperti menutupi sesuatu. Akhirnya Irma masuk, bangunin ibunya yang lagi tidur, lalu langsung memeluk ibunya dengan erat dan menceritakan bahwa kita baru aja tersesat di Gunung Ciremai. Ibunya Irma pun langsung mencaci maki kita semua. Beliau bilang bahwa warga kampungnya gak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai kecuali buat mencari ilmu-ilmu tertentu. Kita bersyukur karena masih bisa kembali dengan selamat dan gak akan ceroboh lagi mendaki gunung secara ilegal. Dan cerita pun selesai. Oke guys, gimana ceritanya? Cukup menghororkan bukan? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Topeng Horor. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue ceritakan. Apabila ada kekurangannya gue minta maaf. Gue Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.